Masih flashback. Javin yang baru saja mendapat telepon dari Ivan, langsung tancap gas kembali menuju rumah Ivan. Begitu turun dari mobil, Javin langsung berlari dengan kencang menuju pintu kediaman Ivan. Begitu dia tiba di depan pintu, dia bisa mendengar suara Kelvin yang sedang meminta ampun. "Ampun kakek!" teriak Kelvin yang langsung membuat Javin semakin panik. Dia bergegas masuk ke dalam, dari jauh dia bisa melihat Gunadi yang di matanya terlihat seperti sedang menyiksa Kelvin di sofa. "Tuan besar, tolong ampuni Kelvin, aku siap menggantikan tempat Kelvin," teriak Javin sambil berlutut. Gunadi, Chintami, Inah, dan Kelvin sontak terkejut mendengar teriakan permohonan Javin. Mereka semua kompak menoleh ke Javin yang sedang berjalan menggunakan lututnya menghampiri Gunadi, kedua tangannya terangkat ke atas, pose Javin terlihat seperti seorang tentara yang menyerahkan diri kepada pihak lawannya. "Aku tidak mau," teriak Gunadi membalas Javin. Mendengar itu, Javin semakin panik. Dia merapatkan dahinya ke lantai dengan kedua tangan menjuntai ke depan. Javin terus mencoba memohon pengampunan kepada Gunadi. "Tuan besar, tolong ampuni Kelvin," mohon Javin kembali mengulang perkataannya. "Paman Javin, mengapa kamu berpose seperti itu?" tanya Kelvin yang merasa heran melihat Javin. Javin terkejut mendengar suara Kelvin yang terdengar baik-baik saja. Dia lalu mendongakkan kepalanya dengan pose yang masih bersujud dengan kedua tangan lurus ke depan. "Kelvin?" tanya Javin begitu melihat wajah Kelvin yang terlihat baik-baik saja. "Siput," jawab Kelvin yang mengira Javin sedang main tebak-tebakan. Pose Javin saat ini memang terlihat seperti seekor siput. "Hahaha," Gunadi langsung tertawa terbahak-bahak. Inah dan Chintami yang melihat pose aneh Javin langsung ikut tertawa bersama Gunadi. "Tuan, bukannya saat ini Anda sedang marah?" tanya Javin yang terlihat sangat kebingungan dengan situasi saat ini. Gunadi tidak menjawab pertanyaan Javin, dia terus tertawa karena melihat pose aneh Javin. "Paman, aku benar, kan? Paman sedang mengikuti gaya siput," seru Kelvin yang merasa yakin jika tebakannya benar. Mendengar Kelvin terus menyebutnya siput, dengan pose yang tidak berubah, Javin merayap menghampiri Kelvin. Chintami, Inah, dan Gunadi yang melihat itu kembali dibuat tertawa terbahak-bahak. "Javin berhenti!" teriak Chintami yang terus tertawa melihat kekonyolan Javin. Mereka yang tadinya menitikkan air mata karena perasaan haru, kini kembali menitikkan air mata karena tertawa. Javin segera bangkit dari pose konyolnya. Dengan duduk bersila, dia memandangi wajah Gunadi yang sedang menyeka air matanya karena tertawa. "Tuan besar, Anda benar-benar kejam karena mengerjai Tuan Ivan seperti ini," ujar Javin yang ikut tertawa. "Aku hanya meminta Inah memberitahu Ivan jika aku sedang marah. Itu kulakukan agar Ivan bisa segera pulang, salah dia sendiri karena mengartikannya berlebihan," jawab Gunadi santai yang akhirnya bisa mengatur nafasnya karena terus tertawa. "Tuan besar terlalu kejam, Anda tidak perlu seperti itu, Anda bisa meminta Tuan Ivan secara baik-baik," balas Javin sambil merogoh sakunya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Ivan. "Halo Javin." Terdengar suara Ivan menjawab panggilan teleponnya. "Tuan muda. Tolong aku, Tuan Gunadi sedang mengamuk, aku juga tidak berani menghadapi Tuan Gunadi, tolong cepat pulang, Tuan besar terus memukulku." "Tut." Javin langsung mematikan teleponnya dan berkata, "Anda bisa meminta baik-baik seperti itu," ucap Javin sambil mengacungkan jempolnya. Gunadi, Chintami, dan Inah kembali dibuat tertawa oleh sikap Javin. "Hahaha, apa seperti itu yang kamu bilang meminta baik-baik?" tanya Gunadi sambil terus tertawa. "Paman Javin, kamu juga berbohong seperti kakek," protes Kelvin yang kembali mengernyitkan alisnya. Chintami yang sedang tertawa langsung menghampiri Javin.
Dia kembali dibuat gemas dengan ekspresi wajah Kelvin yang sedang memprotes Javin. Paman Javin dan kakek hanya bercanda, mereka seperti itu agar Paman Ivan dan ibumu bisa segera pulang, terang Chintami sambil mencubit pelan kedua pipi Kelvin. Sekarang mari kita tunggu kedatangan Ivan, seru Gunadi yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan putranya bersama ibu Kelvin. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh terdengar dari menggema. Mereka yang sedang berada di ruang keluarga sontak terkejut mendengar itu, hanya Gunadi yang langsung tersenyum lebar begitu mendengar suara gemuruh itu. "Tuan!" seru Javin sambil tersenyum kepada Gunadi. Javin sudah sangat mengenal suara gemuruh ini. Bocah itu benar-benar bergaya, dia menggunakan fasilitas perusahaan ini semaunya, jawab Gunadi yang sedikit kagum dengan tindakan Ivan. Gunadi lalu menghampiri Kelvin yang terlihat sangat kebingungan mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Dia lalu menggendong Kelvin dan berkata, "Kelvin, sepertinya paman dan ibumu datang menggunakan helikopter." Kelvin tersenyum sumringah mendengar ucapan Gunadi. "Kakek, aku ingin melihat helikopter milik Paman Ivan," seru Kelvin bersemangat. "Hahaha, iya. Nanti kakek akan menunjukkan helikopter itu kepadamu," jawabnya sambil terus tertawa. Flashback off. Terdengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dengan cepat. Mereka semua tersenyum menunggu kemunculan Ivan dan Nabila. "Apa yang terjadi?" tanya Ivan yang terlihat sangat terkejut begitu dia tiba di lantai dasar. Nabila yang berdiri di sampingnya sama terkejutnya, dia tidak mengerti situasi yang terjadi saat ini. Gunadi dan Chintami yang akhirnya bisa melihat wajah ibu Kelvin langsung dibuat takjub melihat sosok wanita cantik yang sedang berpegangan tangan dengan Ivan. "Paman, Ibu, kakek baru saja bilang jika paman dan ibu datang menggunakan helikopter, apa itu benar?" tanya Kelvin dengan mata berbinar-binar. Kelvin yang sedang digendong oleh Gunadi terlihat sangat bahagia, sangat berbeda dengan apa yang ada di benak mereka berdua. "Kakek?" tanya Ivan lagi yang semakin tidak mengerti. Inah dan Chintami yang duduk saling berdampingan tampak menunduk menahan tawa, sedangkan Javin langsung jatuh terduduk di lantai dengan tawa yang terdengar begitu lepas. "Hahaha, Tuan Ivan, Nona Nabila, kedatangan kalian berdua benar-benar epik," seru Javin sambil terus tertawa dan mengacungkan jempolnya. Gunadi yang sedang menggendong Kelvin juga tertawa, dia tidak menyangka jika Ivan akan datang menggunakan helikopter perusahaan. "Hahaha, sekarang aku tahu jika kamu benar-benar menyayangi cucuku," ucap Gunadi sambil tertawa memandangi wajah melongo Ivan dan Nabila. "Cucuku," kompak Ivan dan Nabila. Mereka saling menatap lalu ikut tertawa bersamaan. "Hahaha, sepertinya kita berdua dikerjai sayang," ucap Ivan sambil tertawa. Nabila ikut tertawa sambil menganggukkan kepalanya, matanya tampak berkaca-kaca karena menahan haru. Tidak hanya Ivan, kedua orang tua Ivan juga langsung menerima putranya, dalam hati dia terus merasa bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang baik seperti Ivan dan keluarganya. Gunadi melirik tangan Ivan yang masih memegang tangan Nabila. Sampai kapan kalian akan berpegangan tangan seperti itu?" ucapnya menggoda Ivan dan Nabila. Nabila langsung menarik tangannya, dia dan Ivan menunduk malu dengan wajah kemerahan. Chintami tersenyum melihat sepasang kekasih itu, dia lalu beranjak dari duduknya dan menghampiri Nabila yang sedang tersipu. "Kamu cantik sekali nak," ucap Chintami memuji Nabila. "Terima kasih Bibi," jawab Nabila sambil tersenyum lembut kepada Chintami. Gunadi yang sedang menggendong Kelvin berjalan mendekat ke Nabila. "Bibi, bukankah anak tampan ini putramu?" tanya Gunadi sambil memandangi wajah Nabila. Nabila menganggukkan kepalanya. Iya paman," jawab Nabila gugup. Sewaktu ayahnya masih hidup, sudah berulang kali dia mendengar cerita dari ayahnya tentang pengusaha jenius yang bernama Gunadi Barata. Mendiang ayahnya bahkan tidak malu mengatakan jika dia mengidolakan sosok Gunadi.
Dengan gugup, Nabila memandangi wajah berwibawa Gunadi. Dia seakan tidak percaya bisa bertatap muka langsung dengan pria yang diidolakan oleh ayahnya. Anak tampan ini sekarang adalah cucu langsung kami, itu artinya kamu harus mengubah caramu memanggil kami berdua. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Tanya Gunadi sambil mengedipkan satu matanya ke Nabila. Dek. Jantung Nabila berdegup kencang, tanpa sadar air matanya mengalir dengan deras. Sudah 7 tahun dia kehilangan kedua orang tuanya, dan selama 7 tahun itu dia terus menderita tanpa sosok orang tua. Maaf. Aku. Nabila terus mengusap pipinya, dia tidak mengerti mengapa air matanya tiba-tiba mengalir deras. Kelvin pun menjadi sedih melihat ibunya menangis. Ibu. Ucapnya sambil memandangi wajah ibunya. Nak, ada apa? Tanya Chintami yang membantu Nabila mengusap air matanya. Bibi, aku tidak tahu, air mataku tidak mau berhenti, balas Nabila yang tidak dapat menahan derai air mata yang terus mengalir. Bibi. Tanya Chintami sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Nabila terdiam, dia mengangkat wajahnya menatap Chintami yang sedang tersenyum kepadanya. Apakah aku benar boleh memanggil Anda berdua dengan ayah dan ibu? Tanya Nabila dengan ragu. Tentu saja nak, kami akan merasa sangat senang jika kamu memanggil kami seperti itu, jawab Chintami sambil membelai rambut indah Nabila. Nabila kini tidak lagi berusaha menahan air matanya. Mendengar jawaban Chintami membuat hatinya bergetar. Ayah, ibu, terima kasih. Sebuah kehormatan bagiku untuk bisa menjadi putri kalian berdua, ucap Nabila yang langsung terisak. Gunadi dan Chintami tersenyum kepada Nabila, sambil mengelus kepala Nabila, Gunadi berkata, dan sebuah kebanggaan bagi kami berdua memiliki putri seperti dirimu. Tangis Nabila semakin pecah. Chintami yang ikut menitikkan air mata langsung memeluk Nabila. Mata Ivan langsung berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Dia segera mengambil Kelvin yang sedang digendong Gunadi, dan membawa Kelvin ke lantai atas kediamannya. Paman, mengapa ibuku menangis? Tanya Kelvin yang tidak begitu mengerti pembicaraan tadi. Ibumu menangis karena merasa sangat bahagia. Ayo kita berikan waktu ke ibumu, aku yakin kakek dan nenek ingin bicara tentang hal penting bersama ibumu, terang Ivan berusaha menjelaskan situasi saat ini dengan bahasa yang mudah Kelvin pahami. Kelvin mengangguk pelan, namun wajahnya masih terlihat sedih karena mencemaskan ibunya. Sambil kita menunggu ibumu, bagaimana jika kita melihat helikopter yang tadi paman gunakan? Ujar Ivan. Perlahan wajah Kelvin kembali ceria. Dia langsung memeluk Ivan yang sedang menggendongnya. Ayo paman. Seru Kelvin yang sudah kembali bersemangat. Melihat Ivan dan Kelvin pergi menuju lantai atas, Javin berinisiatif menyusul mereka. Dia tampak mengusap air matanya menggunakan lengan kemeja panjangnya. Dalam hati, dia turut bahagia melihat Nabila yang sedang meluapkan emosinya di dalam dekapan Chintami. Wah, besar sekali helikopternya, teriak Kelvin bersemangat begitu tiba di depan helikopter yang tadi Ivan dan Nabila naiki. Tuan Ivan, siapa anak tampan ini? Tanya James, pria berkebangsaan Inggris yang menjadi pilot helikopter di perusahaan Ivan. Dia, putra wanita yang bersamaku tadi, jawab Ivan. Oh my. Entah mengapa aku mengira anak tampan ini adalah putra Anda. Beberapa fitur wajah anak ini mirip dengan Anda, ucap James sambil terus memuji ketampanan Kelvin. Dia lalu berjongkok di depan Kelvin, dengan ramah dia bertanya ke Kelvin. Halo nak, siapa namamu? Tanya James. Halo, paman, nama saya Kelvin, senang berjumpa denganmu, jawabnya sambil tersenyum ramah kepada James. What a smart boy. Nak, apakah kamu ingin mengendarai benda ini? Ucap James sambil menepuk helikopter yang berada di sampingnya. Kelvin menggelengkan kepalanya.
Mungkin tidak sekarang, aku mungkin akan menaiki helikopter ini nanti bersama Paman Ivan dan juga ibuku, jawab Kelvin. Dia tentu saja ingin terbang menaikinya helikopter ini, namun dia terpaksa menolak tawaran James karena memikirkan ibunya. James merasa sangat kagum dengan sifat dan karakter anak laki-laki di depannya. Tidak hanya karena Kelvin ramah, Kelvin juga bisa menahan diri. Dia masih memikirkan ibunya dan Ivan saat mendapat tawaran yang menurut James tidak mungkin ditolak oleh anak seusia Kelvin. Tuan Ivan, anak ini memiliki kepribadian yang mengagumkan, ucap James memuji Kelvin sambil menepuk halus pundak Kelvin. Ivan tersenyum mendengar pujian James, dalam hati dia ikut merasa bangga dengan sifat dan karakter Kelvin. Di ruang keluarga, Nabila baru saja selesai menumpahkan semua air mata beserta perasaan campur aduk antara senang dan bahagia yang dia rasakan. Chintami dan Gunadi dengan sabar menunggu Nabila meluapkan emosinya. Suara tangisan Nabila saat berada di dalam pelukan Chintami terdengar begitu memilukan. "Apa kamu sudah merasa baikan, nak?" tanya Gunadi lembut sambil memberikan tisu kepada Nabila. Nabila menerima tisu yang diberikan Gunadi, lalu mengelap pipinya yang masih terlihat basah karena air matanya. "Iya ayah. Maaf karena kalian harus melihatku dengan keadaan seperti ini," jawab Nabila sambil berusaha tersenyum. Chintami yang sedang duduk di samping Nabila kembali membelai rambut panjang indah Nabila. "Kamu tidak perlu meminta maaf, justru kamilah yang seharusnya meminta maaf. Sepertinya kami sudah mengingatkanmu dengan sesuatu yang membuatmu sedih," ucap Chintami dengan lembut. "Nabila," panggil Gunadi kepada Nabila. "Jujur, melihat kamu menangis seperti tadi hati kami berdua ikut merasakan kepedihan dari tangisanmu. Karena kamu sekarang adalah putri kami, bisa kamu menceritakan kepada ayah dan ibu tentang hal yang membuatmu menangis seperti itu?" sebut Gunadi yang semakin penasaran dengan identitas Nabila. Setelah mengangkat Nabila menjadi putri mereka, dia bertekad untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan yang menimpa putri mereka. Dari tangisan tadi, Gunadi sadar, jika tangisan itu menyimpan banyak kesedihan di dalamnya. Nabila mengangguk pelan, dia tersenyum lembut kepada Gunadi dan Chintami yang begitu perhatian kepadanya. Inah yang juga berada di situ segera menuju ke dapur untuk membuat minuman untuk mereka. "Ayah, Ibu. Nama lengkapku adalah Nabila Pratama, putri kedua dari mendiang Gilang Pratama dan Emira Dewi Pratama. Mereka berdua meninggal dalam insiden kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu," ujar Nabila menjelaskan identitasnya. "Gilang Pratama," seru Purwadi sesaat setelah Nabila menyebutkan nama ayahnya. Chintami dan Nabila yang sedikit terkejut mendengar suara Gunadi sontak menoleh. Mereka berdua memandangi wajah Gunadi yang juga terlihat terkejut. "Apa ayah mengenal mendiang ayah kandungku?" tanya Nabila yang penasaran dengan reaksi Gunadi. "Nabila, aku mengatakan ini bukan karena kamu sekarang adalah putriku. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan mendiang ayahmu di beberapa acara komunitas pengusaha Indonesia," jawab Gunadi apa adanya. "Benarkah ayah?" tanya Nabila yang kembali terkejut mendengar penuturan Gunadi.